Halo, kembali lagi di channel Fill-In. Hari ini aku lagi sama ibunda tercinta. Hai. Jangan kayak gitu lah. Jadi guys, kebiasaan minggu sore biasanya selesai ibadah kita mau nongkrong-nongkrong, ya kan Mang? Minum-minum kopi, kongko, minum teh, dan segala macam. Tadi baru beli apa nih Mami? Pisang Borneo. Baru pisang murni, 3 kacang hijau, 2 pisang goreng. Udah sampai di tempatnya, di Asia Mega Mas, kawan. Top. Jadi cuman beli gorengan aja, beli gorengan sama nongkrong di sana, minum teh tong, minum kopi, itu udah sore yang enak banget. Itu uangnya Mami jangan nanti diambil orang. Jadi guys, kita lihat sesibuk itu makan kacangnya ya. Rasanya gimana sih, Mang? Enak. Nah, kita kan udah duduk nih kan, Mam. Cerita lah, Mam, sedikit apa namanya pengalaman Mama dulu, kenapa dari kecil, gimana Mama diajarkan oleh Opung. Terus kenapa Mami bisa tiba-tiba milih musik? Kenapa bisa kenapa tiba-tiba Mami bisa memilih biola? Ya bisa lah Mami ceritakan sambil nongkrong gini kan. Saya memang dari kecil suka musik. Jadi kan nanya profesi saya dong. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Jadi saya memang dari dulu senang musik. Terus dulu Opung bilang gini, kamu kayaknya cocok ambil jurusan musik karena kamu ada bakat. Karena Opung melihat memang dari kecil saya suka nyanyi. Waktu SD saya memang sudah suka nyanyi-nyanyi. Nah kemudian oleh saran Opung saya disuruh ambil jurusan musik, sekolah kejuruan khusus di bidang musik. Ya udah, saya lanjut sekolah di sana. Saya ambil pilihan instrumen biola. Kebetulan memang pada saat itu biola tidak begitu diminati ya. Nah, jarang. Jadi Opung bilang kamu pilih itu aja. Nah, mungkin itu ya orang tua sudah punya feeling untuk di kemudian hari ya, bahwa itu akan baik, akan menjanjikan masa depannya. Nah, ya seiring berjalannya waktu, ternyata instrumen biola sangat akhirnya membooming ya. Banyak orang yang pilih instrumen biola karena waktu itu saya memang agak berat milih alat musik ini. Beratnya kenapa? Karena memang sulit mainkannya. Sangat sulit, perlu ketekunan, disiplin latihan. Nah, waktu itu kebetulan saya memang dapat seorang pendidik ya, pengajar yang betul-betul memperhatikan ya kemajuan saya di bidang biola. Ya udah, akhirnya banyak bermunculan orkestra ya. Nah, biola ini menjadi suatu kebutuhan. Menjadi suatu kebutuhan karena memang karena memang kan sebuah orkestra harus banyak itu ya, membutuhkan instrumen tersebut. Ya udah. Akhirnya saya memutuskan saya lanjutkan kuliah di bidang musik juga. S1 Di mana tuh? di Nomensen. Jurusan? Jurusan biola juga. Saya lanjut dengan jurusan biola juga. Prodinya? Prodinya itu ya
kayaknya kesenimanan ya. Ya. Tahun berapa itu Mami mulai kuliah? Itu saya tahun 87. Jadi saya alumni pertama untuk Alumni pertama? iya, Serius? iya. Aku baru tahu loh. Alumni pertama. Jadi kami 87? iya, kami kebetulan dulu kayaknya ada 17 orang itu. Alumni 17 pertama. orang? Iya. Iya. Ini sudahnya gimana? Iya, memang karena memang alumni pertama itu ya memang betul-betul dikader untuk menjadi pemusik yang apa lah ya, yang saya lihat pun memang kebetulan kayaknya semua berhasil ya. Ada yang di Jakarta, teman-teman saya yang lainnya ya. Cuma Mami yang di Medan? Enggak, saya kurang tahu karena kami tidak ada ikatan alumninya gitu untuk yang khusus musik ya. Saya kurang tahu, kayaknya kurang ada apa ya, kurang tahu di mana teman-teman saya, tapi memang ada sebagian di Medan. Nah itu, nah kemudian saya setelah selesai saya melamar untuk jadi dosen melamar ya jadi dosen lah di Universitas Negeri ya di Medan. Itu pada saat ngelamar itu jadi langsung PNS atau gimana? Ngelamar biasa aja? Iya biasa aja. Terus? Ya akhirnya saya diterima. Sampai hari ini saya menjadi staf pengajar di sana. Gitu jalan ceritanya. Sangat menarik ya pemirsa. Apakah ini menarik bagi Anda atau bagi saya aja? Jadi kan Mami ini kan seorang ibu rumah tangga kan. Mami itu kan seorang ibu rumah tangga. Jadwalnya banyak kan, ngajar sana, ngajar sini. Sampai minum dulu ya guys. Bagaimana sih Mami itu bisa membagi waktu loh gitu, bisa ngurus keluarga, bisa ngurus pekerjaan. Sebenarnya tidak ada ngajar sana ngajar sini sih, cuman kan harus banyak membimbing mahasiswa ya. Kemudian ya kebetulan aja dapat anak yang baik budi semua. Amin. Yang mudah diatur. Amin. Ya, jadi ya saya kira kalau seorang wanita ya atau yang sudah menjadi seorang ibu itu adalah sudah memang panggilan alam. Iya, sudah ya natural lah. Jadi seorang ibu itu sudah menjadi sesuatu yang natural, harus mengurus rumah tangganya. Kerja di dapur. Iya, membagi waktu. Nanti betul lah kata orang ya. Setinggi-tingginya pun Iya. kerja. Iya, ya wanita itu kan hebat. Ya, wanita itu hebat. Kalau laki-laki diciptakan dari debu tanah, kalau wanita dari tulang rusuk. Mana yang lebih kuat? Tulang rusuk. Ya Tuhan, gue. Ya kan? Nah, maksudnya itu tadi yang kenapa bisa semua dikerjakan. Nah, itu semua saya kira kekuatan supranatural itu. Nah, gini. Nah, ya itu ya. Jadi semua bisa harus dikerjakan karena saya juga memiliki sebuah keluarga yang harus mengurus anak dan suami juga. Jadi jangan karena pekerjaan akhirnya yang lain terbengkalai, tidak bagus. Jadi harus bisa bagi-bagi waktu. Saya kira itu. Jadi mah ada teman-teman juga nanya yang main biola ya kan. Dia susah itu awalnya bermain biola karena dia nengok partiturnya aja udah puyeng kepalanya. Itu gimana sih awalnya supaya kita gak mikirin susahnya partitur itu sebelum kita memainkannya, padahal sebenarnya sih rata-rata setelah dilatih gampang ternyata. Aku pernah kayak gitu kan Mami, partitur dikasih guruku kemarin, kukira susah, rupanya setelah aku baca-baca gampang. Itu trikku, harus dibaca dulu. Kalau trik seorang Mami itu gimana? Ya jangan takut dulu. Kalau ada kemauan kan semua dicoba dulu. Ya dicoba seperti yang kamu bilang tadi, sesudah dibaca ternyata gampang. Semua harus memang ada kemauan dulu. Ada kemauan,
baru kita bisa dapat jalan, ya. Jadi jangan langsung bosan. Kalau memang kita udah bosan di luar, udah nek di luar lihat notasi-notasi itu, ya udah kapan bisa. Jadi harus kita masuk ke dalamnya. Kita coba dulu, baru kita latih dengan serius. Untuk menjauhkan kebosanan atau menghilangkan kebosanannya, saya kira memang harus ya ditahankan dulu bosan, harus ada dikorbankan lah, ya. Apa korbankan? Ya tingkat kebosanan tadi terus diikutin aja, dimauin aja. Jadi mau ini bosannya atau gimana? Ya. Yang dimauin apanya? Bosannya atau gimana? Ya. Dilawan aja bosannya. Dilawan kan, bukan? Kalau memang sudah menjadi suatu tugas dari gurunya atau dosennya, Nah, betul memang ini menurutku. Harus dilawan. Ya. Rasa bosan itu. tapi memang ada trik-trik untuk dari segi permainan, ya. Pertama, Carilah, misalnya gini. Ada di bagian lagu tersebut agak sulit dimainkan tekniknya, ya. Teknik penjariannya sulit dimainkan. Ya kita cari etude untuk mendukung supaya itu bisa melancarkan bagian yang sulit tersebut. Misalnya susah sih meletakkan jari 4 misalnya, ya. Cari etude yang bisa untuk melatih jadi Pak. jari 4, ya. Jadi etude itu banyak menggunakan jari 4, jari 4, jari 4. Itu apa sih, Mak? Itu sebuah teknik untuk latihan. Ya, jadi ada nota lagu tapi bentuk teknik, ya. Berupa dia semua teknik-teknik di dalam. Itulah etude. Terus itu kan trik pertama, yang kedua gimana? Yang kedua, kalau saya dulu saya buat schedule untuk latihan. Misalnya saya harus maaf Pak. Maaf, saya harus setiap hari misalnya saya harus latihan 8 jam misalnya, ya. Nah, ambil 2 jam dulu. Jangan baru break. Ya, begitu. 2 jam baru break. Baru latihan lagi. Jadi selang-seling, ada istirahatnya. Ya. Terus cerita lagi Mami. Mami dulu latihan tuh berapa jam sehari? Nggak tentu sih. Nggak tentunya gimana? Tapi memang saya komitnya tuh dulu 8 jam satu hari. 8 jam? Itu Iya. sempat nggak 8 jam? Atau setiap latihan harus 8 jam? Enggak, yang seperti tadi. Misalnya pagi saya 2 jam. Oh. Ya. Bangun tidur saya 2 jam. Jadi ya, kemudian setelah di kampus, nah itu agak lama karena memang di kampus kan banyak waktu. Kemudian pulang ke rumah latihan lagi sampai jam 9 malam itu dulu, ingat saya, karena saya dibimbing dulu sama orang tua. Orang tua saya senang kalau dulu saya latihan ditemani gitu, ya. Nah, sesudah jam 9 barulah saya selesai. Seperti itu. Mantap. Jadi itu aja yang mau bilang, harapan Mami lah. Ya, harapan saya itu semua generasi muda itu ya bangkit lah. Bangkit. Ya. Masa yang kalah dengan yang kami yang sudah orang tua, ya. Ya, sekarang kalian kan banyak banyak waktu, kemudian banyak sumber-sumber belajar, ya, dari YouTube. Semua ada, ya. Kalau Dulu memang nggak ada itu. tidak begitu, ya. Kayaknya nggak ada. Dulu zaman kami belum ada YouTube. Yang ada itu masih surat kabar. Dan sangat sulit untuk mendapatkan buku. Kalau sekarang klik aja, misalnya kita mau konserto A minor Vivaldi, tinggal klik udah terlihat itu partiturnya. Jadi lebih mudah untuk kalian lebih maju dari yang zaman kami dulu. Ya, jadi bergiatlah latihan. Saya bilang tadi, orang kalau nggak punya tujuan nggak akan mungkin sampai, ya, mencapai goal yang dia impikan. Jadi kalau hidup kita tanpa tujuan, nonsen mau dapat apa, ya. Nah, jadi harus punya tujuan. Oh, nanti saya kalau udah tamat saya mau jadi ini. Saya mau jadi guru.
saya mau jadi, ya ada tujuan lah. Ya, jadi harapan ibu, harapan saya, harapan mama, harapan ya punya tujuan dulu. Komitmen dan tujuan itu harus berjalan sama. Komitmen, tujuan, ya, visi. Itu nama itu tujuan ya, visi, vision, passion ya, harus punya. Saya kira itu aja. Oke, thank you mamaku. Jadi begitulah cerita dikit dari Ibu Esra. Gak banyak, tapi yang bisa diambil adalah kita harus punya komitmen dan tujuan agar semua cita-cita yang kita inginkan itu bisa tercapai. Begitu, oke? Sekian dulu dari saya, dari aku Andre. Jangan lupa subscribe, ya, klik tombol like. Kalau perlu komen, kalau perlu di share, agar bisa memotivasi orang-orang lain agar bisa mengejar cita-citanya dengan semangat. Oke, thank you. Sampai jumpa di konten selanjutnya.